Halo kan, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Best Tech ID. Kali ini saya akan memberikan tutorial dan juga review singkat tentang ROM MSM Extended ya sob. Nah, langsung saja. Di sini adalah ROM buatan dari saya tampilkan untuk secure ininya, secure foldernya. Untuk tampilan seperti ini sangat simple, dengan sangat minimalis sekali. Ini versi Androidnya masih Android 10 ternyata. Saya kira udah Android 11 atau 12, ternyata masih Android 10 firmware versionnya. Tapi nggak apa-apa, karena ini kita hanya ngetes dan juga kita akan coba-coba untuk install. Dan saya sudah menggunakan ini selama 1 hari, dan saya rasa untuk HP ini tuh enak ya sob. Dia sama kayak ROM base ASOP pada umumnya. Untuk ininya adem, kamera di sini nggak ada yang force close, aman. Nggak kayak di ROM Bliss itu di mode portraitnya itu force close ya. Ini sini aman semua, portrait aman, night mode aman, panorama aman, pro juga aman. Lalu untuk Gcam bisa diinstal dengan baik. Di sini bisa menggunakan Gcam karena sudah terinstall kamera 2 API, jadi nggak harus kalian install manual via TWRP ya sob. Jadi tinggal kalian install aja aplikasinya. Untuk yang mau TWRP yang mau untuk Gcam-nya bisa kalian cek, link ada di video di bawah, dan juga untuk file ROM-nya link ada di video di bawah. Semuanya dari ring, ROM, TWRP, dan juga tutorial cara instalasinya. Nah, lanjut untuk fitur-fiturnya. Di sini ada beberapa yang saya temukan. Ada apa namanya? Nah, ini untuk tema seperti ini. Nah, ini ada tema, ada pengubah dari icon pack, icon masking, icon shape, remove, theme. Nah, ini temanya. Lalu ada add a glance, ada docksnya ini buat layar di atas, ada drawer, ada search, plugin, ada gesture, ada backup, restore, about. Nah, ini salah satu fitur dari ROM ini. Lalu untuk kayak misal sinyal gimana bang? Sinyal aman, sudah pasti. NFC juga aman, ini terbaca NFC-nya. Aman ya sob. Untuk WiFi aman, Bluetooth aman, nggak force close. Biasanya kalau ROM ASOP base begini suka force close. Hotspot juga aman. Nah, tuh aman. Lokasi terbaca dengan baik, flashlight aman, FPS. Untuk rotasi juga aman. Pokoknya untuk bug itu hampir saya nggak menemukan di ROM ini karena enteng banget ya sob. Nah, untuk rotasi aman tuh, bisa dilihat. Nah, mungkin itu dari beberapa fitur yang saya temukan di ROM ini. Untuk di setting-settingnya kita ubek-ubek lagi, itu bisa menemukan namanya di bagian accessibility. Ada screen. Nah, ini ada power button and call, ada ya kayak pokoknya kayak bawaan ROM pada umumnya. Ada audio mode, ini kayak yang kemarin. Ada high contrast text. Nah, ini buat yang mau jadi lebih bagus teksnya, lebih kelihatan lebih terang. Ada TTS, texture speed. Nah, lanjut untuk ininya, build-nya itu build unofficial. Jadi ini adalah oprekan dari developer yang ada di Android file host. Nah, di situ. Jadi untuk tutorial instalasinya sangat mudah. Pastikan untuk kalian itu sudah menginstal TWRP dan juga unlock bootloader. Itu sudah pasti, sudah wajib. Lalu kalian download file ROM-nya dan langsung saja kita ke tutorial instalasinya. Karena fitur-fitur yang dibahas itu sudah semua, jadi nggak banyak yang fitur kita sampaikan. Karena pada umumnya ini adalah base dari ROM Google Pixel, pada umumnya sama aja. Kita masuk mode TWRP, cara tekan tombol power dan volume bagian atas hingga masuk ke dalam mode TWRP-nya ya sob. Nah, ini sudah masuk mode TWRP-nya. Tim Win Project. Saya kenapa menggunakan TWRP yang ini daripada Orange Fox? Karena TWRP ini yang sering digunakan oleh kebanyakan user ya sob. Tapi masih bagusan Orange Fox sih saya yakin, karena dia fiturnya lebih banyak di satu sisi dan lebih tampilannya lebih modern. Ini yang lebih suka lebih simple aja. Oh iya, saya lupa. Kita pilih menu wipe, advanced wipe, fix system data, metadata, data change.
Intrastrike boleh kalau kalian mau bersihkan semua. Swipe to wipe. Nah, jika sudah, klik home, ketik menu install storage. Sini kita menggunakan micro SD. Nah, scroll ke bawah dan ini dia, kita pilih extend XQ830 Willow unofficial. Nah, ini filenya unofficial dan swipe to flash. Dan kita tunggu hingga proses flashingnya selesai. Lanjut kita akan booting, karena bootingnya ini lumayan cepat ya sob daripada ROM umumnya, dan flashingnya juga cepat ya sob daripada ROM MIUI yang kemarin kita install ataupun ROM Siberia. Jadi untuk ROM ini saya bisa rekomendasikan juga untuk Anda buat kalian yang nyari simple dan juga minim bloatware. Cuman kalau kalian cari yang terbaru atau terupdate bisa di MIUI 13 yang kemarin kita install. Nah, kita tunggu hingga proses flashingnya selesai dan lanjut, kita skip aja karena makan waktu yang cukup lumayan lama untuk mempersingkat video juga. Dan ini untuk proses flashingnya sudah selesai, dan lanjut kita klik reboot system dan kita tunggu hingga masuk dalam bootingnya ya sob. Nah, saya juga menyarankan untuk kalian yang ingin coba-coba cari-cari ROM yang terbaik, bisa untuk di oprek coba-coba satu-satu. Cuman saya kasih tahu untuk batasan per tiap kali install ROM tiap hari, maksimal tuh ya 10 kali. Takutnya kalau kalian sering banget flash ROM di sininya IC MMC kalian tuh nggak kuat ya sob. Tapi untungnya untuk Redmi Note 8 itu MMC nya bagus, merek Samsung, jadi ya bisa dibilang baik ya sob untuk ininya. Nah, untuk booting seperti ini keren. Dan langsung kita masuk ke tampilan home screen-nya tanpa ada setting-settingan awal lagi ya sob. Nah, seperti ini tampilannya. Cukup simple dan sangat ringkas sekali ya sob. Nah, mungkin itu tadi review singkat dan juga tutorial cara instalasi dari ROM ini. Terima kasih nonton. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Jangan tanyakan saya di kolom komentar sob. Jumpa lagi di video selanjutnya. Yuk, dan dadah sobat.